Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Kita lanjutkan kembali pelajaran kita tentang bagaimana mengi'rab mubtada ya. Karena sebagaimana kita sebutkan sebelumnya bahwa mubtada di-i'rab dengan i'rab rafa'. Ada mubtada yang di i'rab rafa', ada khabar yang di i'rab rafa', ada fa'il, ada naibul fa'il, ada juga isim kana, ada juga khabar inna. Kemudian tawabi' namanya ada 4 macamnya, yaitu na'at, ataf, taukid, dan badal. Insyaallah nanti akan kita bahas satu persatu pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Namun pada kali ini kita akan mulai dengan penjelasan tentang mubtada. Mubtada terdiri dari apa saja dan syarat boleh menjadi mubtada apa saja. Pertama, syaratnya menjadi mubtada adalah dia adalah isim. Tidak boleh fi'il menjadi mubtada. Seperti ini. Ini adalah isim. Ya. Kemudian isimnya pada umumnya adalah isim yang ma'rifah. Kemudian setelah itu isim ma'rifah boleh jadi mubtada. Syarat ketiga, dia berada di awal kalimat atau setelah titik. Ya, setelah titik pembahasannya, kemudian pembahasan baru, maka dia sebagai mubtada. Nah, lalu apa saja yang bisa menjadi mubtada? Kita coba lihat di sini, saya sudah tuliskan. Pertama, isim zahir. Isim zahir boleh menjadi mubtada. Apa contohnya? Kita langsung saja. Al-mudarrisu. Ini namanya isim zahir. Al-mudarrisu ini namanya isim zahir. Ya, dia boleh menjadi mubtada. Kemudian al-mudarrisu ini dia sebagai mubtada dan dia di-i'rab dengan i'rab rafa'. Rafa' itu i'rabnya adalah mubtada itu i'rabnya adalah rafa', dan tanda rafa'nya di sini adalah dhammah. Kenapa ditandai dengan dhammah rafa'nya? Karena dia adalah isim mufrad. Nanti ada kalimah-kalimah lain atau isim yang lain nanti tidak harus dengan dhammah ya. Tapi untuk isim mufrad pastikan dia di i'rab rafa' dengan dhammah. Kemudian kita lihat di depannya ini adalah khabar. Khabar. Ya. Mujtahidun. Nah, seperti yang saya katakan tadi, yang Anda bilang tadi adalah mubtada i'rabnya rafa', khabar juga i'rabnya rafa'. Ya. Tanda rafa'nya kalau isim mufrad adalah dhammah. Ini juga adalah dhammah. Kita i'rab sebentar. Al-mudarrisu mubtada'un marfu'un, ya rafa'. Marfu'un dan tanda rafa'nya adalah dhammah. Kita bilang wa alamatu. Alamat artinya tanda, wa alamatu raf'ihi, rafa'nya. Wa alamatu raf'ihi dhammah. Dhammahnya zahir. Karena nanti akan ada dhammah yang mustatir. Dhammah zahirah, dhammatun zahiratun fi akhirih, di akhirnya sini tentunya. Dhammatun zahiratun fi akhirih karena dia li'annahu ismun mufrad. Karena dia ini adalah isim mufrad. Karena nanti seperti yang saya katakan sebelumnya, ada isim yang tidak bertanda dengan tanda rafa'nya dengan dhammah. Kemudian mujtahidun adalah khabarun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih li'annahu isim mufrad, ismun mufrad. Kemudian mubtada yang kedua adalah hadza, yaitu isim isyarah, ismun isyaratun, isim isyarah. Apa itu isim isyarah? Hadza, hadzani, haula, kemudian zalika, tanika, haula, ulaika. Kemudian ini sekarang yang kita ambil menjadi contoh mubtada adalah hadza.
isim isyarah menunjukkan dekat. Hadza adalah mubtadaun. Tapi tentunya kalau kita mengi'rabnya tidak langsung kita bilang mubtadaun. Kita akan mengi'rabnya dengan mengatakan hadza ini adalah ismun isyaratun. Pertama kita sebut dulu. Isim isyarah ini adalah mabni. Dia termasuk isim-isim yang mabni. Isim isyaratun mabniun ala sukun. Ini tanda sukun kalau i'rabnya. Mabni ala sukun. Mabni ala sukun fi mahal. Kita katakan fi mahalli. Maksudnya adalah dia menduduki posisi fi mahalli rafa', karena dia di awal kalimah dan ini isim yang ma'rifah seperti yang kita katakan tadi, maka dia fi mahalli raf'in sebagai mubtada. Nah, sekarang jelas bahwa setelah mubtada kita akan mencari khabarnya. Nah, mudarrisun ini sebagai khabarnya. Nah, ini sebagai khabar. Kalau kita tahu ini adalah mubtada, maka kita juga akan tahu ini adalah khabar. Dan khabar itu kita tahu membarisinya, berikan baris adalah dhammah. Karena kita mengetahui ini adalah mubtada, maka kita tahu ini juga khabar dan khabarnya ini adalah raf'a. Maka itu pentingnya kita mengetahui i'rabnya. Mudarrisun adalah khabarun marfu'un wa 'alamatu rafihi dhammatun dhahiratun fi akhirih li'annahu ismul mufradi. Kemudian sekarang yang ketiga, isim dhamir. Isim dhamir bisa juga menjadi mubtada. Kita i'rab dulu. Huwa. Ini adalah ismun. Nah, ini adalah dhamirun. Dhamir yang rafa'. Dhamiru raf'in kita bilang. Dhamiru raf'in mabniun 'alal fathi. Mabni 'alal fathi tidak akan berubah barisnya. Artinya mabni tidak berubah barisnya. Mabniun 'alal fathi fi mahalli. Dia juga tetap dia adalah menduduki posisi rafa'. Yang rafa' yaitu mubtada. Maka kita katakan fi mahalli raf'in mubtada sebagai mubtada. Nah, sekarang di depannya kita taruh di sini sebagai khabarnya, mudarrisun. Nah, dengan kita mengetahui ini adalah mubtada, maka kita mengetahui juga ini adalah khabar. Dengan begitu kita akan pede, percaya, yakin membarisi dengan dhammah. Karena seperti yang kita katakan sebelumnya, khabar itu i'rabnya adalah dhammah. I'rabnya adalah rafa'. Baik, sekarang kita lanjut berikutnya. Ma ini adalah isim istifham. Dan untuk diketahui ma juga nanti bisa menjadi isim istifham, bisa menjadi isim mausul begitu. Tapi sekarang di sini kita memposisikannya sebagai mubtada. Ma adalah ismun istifham, isim istifham. Mabniun 'ala sukun, dia juga menduduki posisi rafa'. Jadi kita bilang fi mahalli raf'in sebagai mubtada gitu. Dan ini adalah khabarnya. Kok bisa? Ya, ini penjelasannya agak panjang, cuma ini adalah yang sesuai dengan kalimatnya. Bi adalah huruf jar. Bi adalah huruf jar. Sebagaimana kita ketahui bi itu adalah huruf jar. Apa saja huruf jar? Min, ada ila, ada an, ada ala, ada fi, ada rubba, ada ba, ada kaf, ada lam. Nah, itu dia. Sekarang di sini ada bi. Bi ini adalah huruf jar, maka kita katakan bi harfu jarrin mabniun 'alal kasri fi mahalli mabniun 'alal kasri la mahalla lahu min al-i'rab. Kemudian kaf ini adalah dhamir anta ya. Kita i'rab kaf ini kaf dhamiru jarrin, dia dhamir jar, muttasilun dan karena ini dhamir yang bersambung. Muttasilun mabniun 'alal fathi majrurun bil ba, dia majrur oleh ba. Nah, kita bilang ini adalah khabar. Bagaimana mengerapnya? Bika adalah jumlatun ismiyatun, syibhul jumlah. Dia adalah syibhul jumlah. Bukan jumlah fi'liyah,
bukan jumlah ismiyah tapi dia syibhul jumlah, dia mirip jumlah. Jadi kita bilang bika adalah al-jar wal majrur syibhul jumlah fi mahal juga. Dia fi mahalli, maksudnya dia menduduki posisi khabar. Jadi dia juga ini rafa. Kita bilang fi mahalli raf'in khabar. Mungkin sekedar ini dulu. Semoga bermanfaat untuk diri Anda pribadi. Kalau misalkan nanti terdapat kesalahan, kekeliruan yang bisa mengganggu atau memberikan pemahaman yang salah, maka tolong dibenarkan, tolong diberikan di kolom komentar di bawah sini. Insyaallah Ana siap untuk menerima perbaikan atau tashih ya, untuk tashih. Maka demikian, Allah taala alam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.